Halo sahabat BPHN, Sobat Juara di seluruh Indonesia. Kembali bergabung di Juara, Jurnal Refinding Bersuara, Suara Hukum Indonesia. Bersama saya Yeriko yang akan menemani Sobat Juara untuk mengupas salah satu topik dari Jurnal Refinding volume 10 nomor 3 yang berjudul Membangun Kerangka Pengaturan Startup di Indonesia. Ya, jadi kesempatan kali ini kita akan mengupas salah satu tema topik yang cukup menarik terkait dengan startup, di mana di era pandemi ini bermunculan startup di Indonesia. Apakah ada hambatannya? Bagaimana pengaturannya? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kondisi di Indonesia saat ini? Bersama saya sudah hadir penulis dari Jurnal Refinding volume 10 nomor 3, Mas Dona Budi Karisma. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri 11 Maret. Selamat datang, selamat bergabung di Juara, Mas Dona. Ya, terima kasih Masko. Halo, insan BPHN dimanapun kita berada. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, mungkin sebelum kita memulai topik yang menarik ini nih Mas Dona, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Kesehariannya, mungkin profesinya Mas Dona, silakan. Ya, Masko, terima kasih. Halo semuanya, saya Dona, saya dosen di bagian keperdataan Fakultas Hukum UNS. Saya mengampu mata kuliah hukum perbankan, hukum e-commerce dan vintage, hukum bisnis, dan hukum kontrak. Dalam kegiatan ini kami juga aktif di berbagai asosiasi, organisasi profesi, APHK, Asosiasi Pengajar Hukum Perdata, APHKI, Asosiasi Pengajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan juga berbagai organisasi lainnya. Saat ini di bagian keperdataan nih, Masko, kita lagi concern penelitian tentang ekonomi digital yang saat ini lagi update banget nih di masa pandemi. Terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Jadi perekonomian nasional kita ternyata tidak begitu tenggelam, Masko, ketika pandemi, tetapi pelan-pelan kita sudah mencoba untuk naik, dan ini terbukti bahwa ekonomi digital itu tumbuh pesat di Indonesia, Masko. Tentunya dengan adanya startup ini yang akan kita diskusikan. Iya, mungkin sudah terlihat ya dengan background-nya Mas Dona Budi Karisma ini, jadi mengangkat judulnya juga sesuai, yaitu terkait judulnya Membangun Kerangka Pengaturan Startup di Indonesia. Satu judul yang sangat menarik dengan topik yang ya mungkin akan kita bahas kali ini ya. Jadi Mas Dona, mungkin Sobat Juara sebelumnya belum tahu nih arti dari startup ini apa. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Dona sebelum nanti kita lebih dalam lagi. Mungkin startup ini sebenarnya apa sih Mas Dona? Iya, Masko. Jadi banyak definisi ya tentang startup. Ya. Ada yang bilang startup itu UMKM, ada yang bilang startup itu perusahaan yang sedang berkembang, ada juga yang bilang startup itu perusahaan yang bidang usahanya teknologi informasi. Tapi kalau kita lihat definisi secara global, startup itu ya perusahaan rintisan yang bergerak di bidang yang menggunakan teknologi informasi sebagai kegiatan usahanya. Jadi dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, perusahaan startup itu dia menggunakan teknologi informasi. Itu kuncinya startup. Nah, startup itu bidang usahanya sangat banyak, Masko. Jadi ada startup yang di bidang e-commerce, ada startup yang di bidang food and transportation, ada startup yang di bidang financing, teknologi finansial, atau ya, mungkin kita lebih kenal dengan vintage. Vintage itu pun juga sangat banyak. Ada vintage peer-to-peer lending atau pinjaman online, ada vintage digital payment, ada vintage crowdfunding. Ada juga ini karena kebutuhan pandemi, startup juga berkembang tidak hanya di bidang tadi yang saya sebutkan, tetapi juga di bidang kesehatan, ada namanya telemedicine, ada juga di bidang pendidikan, kayak misalkan contoh yang punya aset bangsa Indonesia seperti aplikasi platform Ruang Guru. Itu contoh startup yang saat ini berkembang di Indonesia, Masko. Itu contoh-contoh perusahaan startup.
Jadi bisa dikatakan startup ini membantu untuk seluruh masyarakat Indonesia ya dalam kesehariannya dalam segala aspek untuk bisa lebih mempermudah begitu ya Mas Dona ya. Iya, betul. Ya, jadi kemudian dengan Mas Dona menulis terkait startup ini, mungkin bisa dijelaskan gitu, bisa disampaikan ke Sobat Juara um, teasernya aja nih Mas Dona, mungkin seperti apa isi dari naskah yang sudah Mas Dona tulis ini? Ya, Masko yang pertama begini, hasil Digital Economy Report yang dirilis oleh Google pada tahun 2021 itu mengatakan bahwa Indonesia valuasi ekonomi digitalnya paling besar di Asia Tenggara. Jadi sampai dengan 70 miliar US dollar. Nah, namun dengan valuasi ekonomi digital yang sebanyak itu, indeks startup ekonomi ranking indeks startup kita itu ranking 45. Kita jauh di bawah Malaysia, kita jauh di bawah Thailand, kita jauh di bawah Singapura, kita jauh yang ranking pertama itu adalah Amerika. Kedua adalah Inggris, ketiga India, dan juga ada Cina dan sebagainya. Nah, setelah kita kaji indeks startup report tadi, ekonomi indeks startup itu kita kaji, ternyata ada permasalahan di bidang policy soal startup kita. Nah, ini yang membuat kita, kenapa sih kok Indonesia dengan valuasi ekonomi digital katanya yang paling banyak se-Asia Tenggara khususnya, tapi kok indeks startup kita kok jauh di bawahnya Malaysia. Padahal di satu sisi pertumbuhan middle class-nya Indonesia itu sangat tinggi. Penetrasi internet kita juga sangat tinggi. Jumlah penduduk kita yang menggunakan e-commerce juga tinggi. Artinya selama ini berarti kita tahu bahwa Indonesia itu hanya sebagai market saja. Kita nggak punya nih pelaku-pelaku startup kita. Jadi pelaku-pelaku startup ternyata kebanyakan bukan dari Indonesia nih. Walaupun kita sudah punya satu dekakon ya, kayak misalkan Goto yang dia hasil mergernya Gojek dan Tokopedia, tetapi ternyata pemain-pemain startup yang ada di Indonesia itu masih kebanyakan tidak berasal dari Indonesia. Ini yang menjadi alasan kita kenapa kita pengen mengkaji permasalahan regulasi soal startup ini, karena hasil indeksnya startup global itu mengatakan bahwa business environment and policy supportnya startup Indonesia itu masih minim begitu. Itu Mas Ko. Ya, ya. Saya pribadi nih sebagai pembaca Refining juga cukup tertarik gitu dengan tulisan dari Mas Dona ini karena mungkin perlu diketahui Sobat Juara juga Mas Dona juga membandingkan dengan beberapa negara ya Mas Dona ya. Contohnya Ya, Amerika, Italia, Tunisia begitu ya. Dan ini cukup menarik dan sangat bermanfaat Sobat Juara untuk kita baca terkait dengan hal ini. Dan Mas Dona dari tulisan yang sudah Mas Dona tulis di Jurnal Refining ini, mungkin secara singkat saja Mas Dona, apakah ada temuan-temuan tertentu begitu atau dan bagaimana dengan solusinya gitu dari apa yang sudah Mas Dona tulis ini, dari yang sudah dibandingkan dari negara lainnya dan problematika yang ada di Indonesia ini Mas Dona. Mungkin secara singkat saja Mas Dona. ya. Ini kita dalam konteks Indonesia dulu, Mas Ko. Jadi kita itu over regulation. Ketika banyak regulasi, efeknya adalah ada mekanisme birokrasi dan perizinan yang panjang. Contoh misalkan, kita ambil contoh misalkan platform Gojek. Gojek di situ dia ada perdagangan retail, di situ dia juga ada transportasi, dari situ juga dia ada kayak GoPay misalkan, itu bentuk digital payment, dia juga ada telemedicine juga. Nah, itu izinnya itu tidak hanya cukup di satu OSS saja gitu. Nah, jadi ada 3 mekanisme izin ya. Jadi misalnya seperti izin awal, jadi kayak izin pendirian badan hukumnya, pendirian PT-nya. Yang kedua ada izin dalam arti izin
perusahaan secara umum lewat OSS itu, yang ketiga izin khusus. Jadi izin sektor khusus ini yang izinnya itu panjang. Jadi misalkan kayak Gojek itu sesuai dengan dia punya banyak bidang usaha tadi, izinnya itu di tempat berbagai macam tadi. Jadi misalkan kayak Gojek dia punya GoPay. Karena GoPay itu adalah digital payment, Mas Ko, maka izinnya juga di Bank Indonesia. Gitu. Tapi sebelum di Bank Indonesia, karena dia itu adalah platform teknologi informasi, dia izin dulu di Kemenkominfo, karena itu platform penyelenggara sistem elektronik, izinnya di Kemenkominfo. Jadi contoh lagi misalkan di Gojek ada pay letter yang kayak semacam lending, dia juga izinnya di OJK. Jadi izin-izin yang terlalu banyak itu yang menjadi salah satu bisnis challenge di startup Indonesia. Nah, ini yang menjadi tantangan bisnis startup di Indonesia. Selain itu, Mas Ko, kita tidak ada lembaga atau kementerian khusus yang dia mengayomi atau menaungi startup. Satu sisi banyak juga lembaga yang dia juga punya UMKM startup binaan. Jadi kayak Kemenkominfo dia punya startup binaan, Kemenkop dan UKM dia juga punya program yang pemberdayaan startup. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena startup itu masuk sebagai skup ekonomi kreatif, dia juga melakukan pemberdayaan di bidang usaha startup. Jadi banyak nih tumpang tindih kementerian. Nah, ini dalam konteks nasional. Dalam konteks internasional, tadi Mas Riko bilang startup lagi booming nih di Indonesia. Padahal kalau di Amerika itu tahun 2012 itu sudah booming. Karena di sana ketika Barack Obama dia kampanye, dia bikin namanya The Jumpstart Startup Act 2012 yang memang itu khusus undang-undang untuk mendorong startup. Italia juga punya Italian Startup Act. Tunisia pada tahun 2020 yang sama-sama sistem hukum dengan Italia Civil Law sama dengan sistem hukum kita, dia juga punya startup Tunisian Startup Act. Ini negara-negara lain itu sudah dia punya undang-undang spesifik nih tentang startup. Jadi karena saking dia punya karakteristik yang khas, karena dia bidang usahanya menggunakan teknologi informasi dan ekonomi digital itu sebagai kontribusinya terhadap PDB sangat tinggi, dia punya undang-undang khusus spesifik tentang itu. Nah, bandingkan dengan India yang memang dia tidak punya undang-undang, tetapi dia punya namanya Startup Action Plan 2016. Jadi seperti roadmap visi misi pemerintah India untuk mendorong startup di India. Jadi walaupun dia nggak punya undang-undang, dia punya Startup Action Plan. Nah, dibandingkan dengan Indonesia, kita belum punya sama sekali nih regulasi maupun roadmap tentang startup. Ini yang jadi bisnis challenge startup di Indonesia dari sisi regulasi dan policy itu seperti itu. Yang kedua, India dan Jerman itu dia punya komisi startup nasional. Nah, dia punya spesifik komisi startup nasional yang memang dia menangani startup. Jadi baik itu dari segi rekomendasi kebijakan, pemberdayaan, program dan sebagainya. Ini yang menjadi isu tentang startup yang coba kita angkat nih, Mas Ko. Ya, semoga ini bisa artikel yang terima kasih nih kepada teman-teman BPN yang sudah memuat artikel hasil penelitian kami, walaupun banyak sekali revisi-revisinya, Mas Ko, tapi ini semoga dibaca oleh pemangku kebijakan bahwa startup itu sangat penting dan support policy-nya itu juga penting gitu. Itu Mas Ko. Iya. Cukup lengkap sekali tadi penjelasannya Mas Dona. Jadi tadi Sobat Juara Mas Dona sudah menjelaskan tantangan-tantangan yang ada dari startup ini. Dan mungkin yang terakhir ini Mas Dona, pastinya tulisan ini tidak hanya bermanfaat untuk akademisi di bidang hukum saja atau mahasiswa. Mungkin Mas Dona bisa menyampaikan mungkin siapa saja sih yang bermanfaat gitu, manfaat dari tulisan ini begitu Mas Dona. Mungkin untuk siapa saja mungkin bisa dijelaskan Mas Dona. Ya, kita ingin artikel ini bisa dibaca khususnya oleh pemerintah, khususnya juga kepada
Mas Riko dan teman-teman di BBHN, mungkin agenda ke depan nih Mas Ko, yuk kita bikin naskah akademik tentang urgensi pembentukan undang-undang startup nih. Ini penting sekali nih Mas Ko. Ya. Isu ini dulu juga sudah sempat saya sampaikan ke wali kota yang di Solo, Mas Gibran, karena di negara-negara Uni Eropa peranan lokal government itu juga penting. Mengingat konteks dalam sistem pemerintahan kita desentralisasi, pembinaan UMKM itu ada di tingkat kabupaten kota gitu. Kita juga sudah sounding nih ke wali kota, ke Mas Gibran, Mas, gimana kalau kita bikin perda tentang startup nih gitu. Ya ini sedang dalam proses diskus kita dengan di pemerintah daerah, khususnya di wali kota, di tingkat kota Surakarta. Tapi di skup nasional kita juga butuh dukungan nih, khususnya mungkin dari BBHN untuk menginisiasi nih. Kita bikin naskah akademik tentang startup gitu, yang nanti kita bisa studi banding ke Amerika, ke Italia, ke negara-negara Uni Eropa yang dia tuh punya undang-undang spesifik tentang startup sehingga implikasinya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Ini yang penting yang untuk mengatasi berbagai masalah tadi, Mas Ko. Jadi selain itu juga dengan adanya regulasi tadi, kita juga bisa financial supporting juga. Jadi ada dukungan finansial, insentif fiskal dan non fiskal itu nanti bisa kita muat dalam rancangan undang-undang startup tadi, Mas Ko. Itu yang semoga itu bisa bermanfaat untuk kita semua, dan ini kita endingnya semoga tidak hanya sampai di artikel referendum juga, tetapi sampai ke pemangku kebijakan, ke pemerintah, kita bisa bertahap untuk bikin undang-undang tentang startup. Gimana Mas Ko? Kita kapan nih join diskusi tentang naskah akademis tentang startup? Siap, Mas Dona. Ya, saya yakin selain mungkin yang dijabarkan Mas Dona tadi juga pasti seluruh Sobat Juara Sobat pasti pengen banget langsung baca dari jurnal yang sudah ditulis oleh Mas Dona ini begitu ya. Jadi Sobat Juara, bagi seluruh yang mau membaca langsung dari jurnal ini bisa langsung diakses secara free di refinding.bphn.go.id gitu. Gitu ya Mas Dona ya. Ini satu pembahasan yang singkat tapi padat ini Mas Dona. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Dona, dan pastinya Sobat Juara setelah mendengar ini pastinya banyak manfaat yang bisa diambil dari jurnal yang sudah ditulis oleh Mas Dona. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Dona. Ya, sama-sama Mas Ko. Ya Sobat Juara, sekian untuk episode kali ini, dan kita akan masih banyak lagi topik-topik yang akan kita angkat untuk di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk next jurnal yang akan kita pilih, yang akan kita angkat, akan kita kupas untuk di episode lainnya. Ya, saya Yeriko, mewakili kru yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.